Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Afandi, NIM 18050754051 dari kelas 2018 KE, mata kuliah K3. Saya di sini akan mempresentasikan hasil resum saya, yaitu tentang peraturan dan tata kelola K3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, lalu Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan PP Nomor 50 Tahun 2012 ISO 45001-2 2018. Pendahuluan. Kesehatan dan keselamatan kerja dalam kurung K3 terkesan rancu apabila disebut keselamatan dan kesehatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan ketiga adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Ketiga juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Ketiga cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Praktik K3 meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi. Juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja dan menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit. K3 terkait dengan ilmu kesehatan kerja, teknik keselamatan, teknik industri, kimia, fisika, kesehatan, psikologi organisasi dan industri, ergonomika, dan psikologi kesehatan kerja. Lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. A. Pengertian tempat kerja. Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Lalu B. Tujuan. Bahwa setiap tenaga kerja, setiap orang lainnya, setiap sumber produksi berhak mendapat perlindungan atas keselamatan. Berhubung dengan itu, perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja. Pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi. Lalu C. Dasar hukum. Dasar hukum di sini ada dua. Yang pertama, pasal-pasal 5, 20, dan 27 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, pasal-pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 2912 tutup kurung titik koma. D. Ruang lingkup. Yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. E. Syarat-syarat ketiga. Mencegah dan mengurangi kecelakaan, kebakaran, bahaya peledakan, timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar, atau radiasi. Suara dan getaran memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri.
memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. F. Pengawasan K3. Pengawasan K3 diatur dalam 4 pasal, yaitu pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. G. Pembinaan K3. Pembinaan K3 diatur dalam pasal 9. Selanjutnya H. Ketentuan pelanggaran. Ketentuan pelanggaran diatur dalam pasal 15. Selanjutnya I. Peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan diatur dalam 2 pasal, yaitu pasal 15 dan pasal 16. Pasal 15 berbunyi, Ayat 1. Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Lalu pasal 16 berbunyi, pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku, wajib mengusahakan di dalam 1 tahun sesudah undang-undang ini mulai berlaku untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini. Lalu dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja, K3. A. Tujuan ketiga, bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. B. Pengertian. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. C. Prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Pencegahan kecelakaan dalam kaitannya dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja harus mengacu dan bertitik tolak pada konsep sebab akibat kecelakaan, yaitu dengan mengendalikan sebab dan mengurangi akibat kecelakaan. Berdasarkan prinsip pencegahan kecelakaan tersebut, maka fungsi dasar manajemen keselamatan dan kesehatan kerja memegang peranan penting terhadap upaya pengendalian kecelakaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. D. Prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan. Prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan meliputi penelitian psikologis, penelitian secara statistik, pendidikan, latihan-latihan, penggairahan, asuransi, usaha keselamatan pada tingkat perusahaan. E. Metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Kecelakaan kerja bisa dihindari dengan memperhatikan faktor-faktor, di antaranya sebagai berikut. Aspek lingkungan, aspek mesin serta perlengkapan kerja, aspek peralatan kerja, aspek manusia. F. Analisis kecelakaan kerja. Analisis kecelakaan kerja difokuskan untuk 1. Mencari frekuensi kecelakaan. 2. Mencari sumber penyebab kecelakaan. Dan alat yang paling sederhana adalah diagram Pareto dan diagram Ishikawa. Lalu kita masuk ke sistem manajemen K3. Yang pertama A. Kebijakan K3. Kebijakan K3 yang nomor 1, penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A dilaksanakan oleh pengusaha. 2. Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusaha paling sedikit harus A. Memiliki tinjauan awal kondisi K3, memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus, dan memperhatikan masukan dari pekerja, buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. B. Perencanaan K3. Perencanaan K3 diatur dalam pasal 9. Lalu C. Pelaksanaan K3. Pelaksanaan K3 diatur dalam pasal 10, 11, 12, dan pasal 13. D. Evaluasi K3.
Evaluasi K3 diatur dalam pasal 14. Perbaikan K3. Perbaikan K3 diatur dalam pasal 15. Penutup, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan instrumen yang paling penting dalam sebuah usaha. Bahkan pemerintah telah mengatur akan hal itu dalam undang-undang beserta dengan sanksi bagi usaha yang tidak menerapkannya. Dengan diterapkannya K3 dalam suatu usaha, bukan hanya akan menyelamatkan pekerja dari eksiden yang tidak diinginkan, tetapi dapat menguntungkan bagi pemilik usaha karena pemilik usaha tidak perlu membayar biaya perawatan dan waktu kerja bisa berjalan normal. Perusahaan pun dapat tumbuh dengan lebih baik. Terima kasih. Sekian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.